Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video part 2 di sini akan membahas tentang pengenalan nama dan fungsi toolbox pada Adobe Photoshop. Nah, sebelum kita belajar Photoshop lebih dalam, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu tools-tools yang ada di dalam toolbox Photoshop beserta fungsinya. Nah, karena ini dapat mempermudah kita dalam memanipulasi objek gambar. Nah, toolbox sendiri berarti peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengolah gambar. Nah, yang biasanya terletak di samping kiri lembar kerja Photoshop. Nah, di sini kita akan membahas bagian-bagian toolbox yang berada di sini. Oke, langsung saja berikut adalah penjelasan tools pada Photoshop beserta fungsinya. Nah, di sini saya menggunakan versi Photoshop CS6. Oke, yang pertama di sini ada Move Tool. Nah, Move Tool berfungsi untuk memindahkan layer atau objek, baik itu berupa gambar ataupun teks. Nah, kita coba di sini kita akan memindahkan gambar yang berada di lembar kerja Photoshop ini. Nah, kita pilih Move Tool terlebih dahulu. Nah, maka kita bisa memindahkan gambar yang terdapat pada lembar kerja Photoshop dengan menggunakan Move Tool. Nah, oke, di sini selanjutnya ada Marquee Tool. Nah, Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi objek. Marquee Tool dibagi menjadi 4. Yang pertama di sini ada Rectangle. Nah, ada Rectangle. Rectangle Tool berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk kotak atau segi 4. Nah, contohnya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Elliptical Marquee Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek berbentuk lingkaran atau elips. Nah, seperti ini. Di sini ada Single Row Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis horizontal. Nah, adapun untuk Single Column Marquee Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis vertikal. Yang ketiga di sini terdapat Lasso Tool. Lasso Tool berfungsi untuk menyeleksi objek. Nah, tetapi dalam bentuk yang bebas. Nah, di sini Lasso Tool dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Lasso Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai dengan keinginan. Dan yang kedua di sini ada Polygon Lasso Tool. Nah, Polygon Lasso Tool berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Dan untuk selanjutnya di sini ada Magnetic Lasso Tool. Nah, Magnetic Lasso Tool di sini berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis yang otomatis menempel pada objek yang diseleksi. Di sini saya akan mencoba Lasso Tool yang berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk bebas sesuai keinginan. Nah, kita dragkan saja pada gambar sesuai keinginan kita. Seperti ini. Enter. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, setelah Lasso Tool kita akan mencoba Polygon Lasso Tool. Kita unlock kembali. Untuk Polygon Lasso Tool di sini berfungsi untuk menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Nah, caranya seperti ini. Kita ikuti saja gambar yang akan kita seleksi dengan cara memilih garis-garis bebas.
Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita sudah memilih objek dengan cara menyeleksi objek dalam bentuk garis-garis bebas. Nah, setelah polygon lasso tool, di sini juga terdapat magnetic lasso tool. Nah, untuk magnetic lasso tool berfungsi untuk menyeleksi objek dengan garis yang otomatis menempel pada objek yang diseleksi. Nah, seperti ini kita hanya menempelkan saja. Nah, ini untuk garisnya otomatis menempel pada objek yang akan diseleksi. Seperti ini. Nah, maka otomatis gambarnya akan terseleksi sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya di sini ada Quick Selection and Magic Wand Tool. Nah, Quick Selection Tool berfungsi untuk menyeleksi area secara bebas berdasarkan warna atau pixel. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang dipilih di sini ada warna biru. Untuk selanjutnya di sini ada Magic Wand Tool berfungsi untuk menyeleksi objek berdasarkan warna yang sama. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan Magic Wand Tool untuk memilih warna yang biru pekat ini dengan menggunakan toleransi 15. Nah, kita tinggal klikkan pada objek yang akan kita pilih. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, untuk selanjutnya pada toolbox Adobe Photoshop di sini ada Cropping and Slice Tool. Nah, pada Cropping and Slice Tool di sini terdapat Crop Tool. Nah, untuk Crop Tool di sini berfungsi untuk memotong berbentuk persegi 4 atau persegi panjang. Nah, kita aktifkan toolbox crop toolnya. Nah, lalu kita pilih enter. Nah, maka objeknya akan terpotong seperti ini. Oke, kita undo. Setelah crop tool di sini terdapat perspektif crop tool. Perspektif crop tool berfungsi untuk memotong yang bentuknya bisa disesuaikan. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan perspektif crop tool memotong objek yang bentuknya kita bisa sesuaikan. Oke, kita aktifkan perspektif crop tool terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Misalkan kita akan memotong bentuknya menjadi seperti ini. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Kita undo lagi. Nah, setelah perspektif crop tool di sini terdapat slice tool. Nah, slice tool berfungsi untuk memotong potongan-potongan gambar. Dan di bawahnya di sini terdapat slice select tool. Nah, slice select tool berfungsi untuk memilih potongan gambar jika kita ingin menggesernya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada eye dropper tool. Nah, pada eye dropper tool di sini terdapat eye dropper tool, ada color sampler tool, ada ruler tool, dan ada notch tool. Untuk eye dropper tool berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Nah, kita di sini akan memilih warna biru muda. Nah, maka otomatis warna tersimpan di box warna. Nah, pada foreground juga langsung otomatis berubah. Untuk selanjutnya ada color sampler tool. Untuk color sampler tool berfungsi untuk sampel warna dari beberapa titik. Nah, setelah color sampler tool di sini terdapat ruler tools. Nah, ruler tool berfungsi untuk mengukur jarak dari dua titik yang telah dipilih pada gambar. Selanjutnya di sini ada note tool. Nah, note tool berfungsi untuk membuat catatan pada gambar. Langsung saja pada toolbox selanjutnya di sini terdapat brush dan patch tool. Nah, pada
brush dan patch tool, di sini ada spot healing brush tool. Nah, spot healing brush tool berfungsi untuk menghilangkan bagian-bagian tertentu di gambar dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Nah, bisa kita lihat di sini pada gambar ini terdapat noda hitam. Lalu kita akan menyamarkan atau menghilangkan noda di gambar ini dengan menggunakan spot healing brush tool. Aktifkan, nah maka otomatis nodanya akan menghilang. Untuk selanjutnya ada healing brush tool. Nah, untuk healing brush tool di sini berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar. Nah, tetapi kita harus mengambil sampel warna terlebih dahulu. Nah, kita undo lagi gambar yang tadi terdapat noda. Misalkan di sini terdapat noda hitam, kita akan menyamarkan atau menghilangkan dengan cara kita memilih sampel warna terlebih dahulu. Nah, healing brush tool. Nah, kita akan memilih sampel warna terlebih dahulu, maka kita akan letakkan pada noda yang akan kita hilangkan atau akan kita samarkan. Nah, maka otomatis nodanya akan tertutup. Oke, untuk selanjutnya setelah healing brush tool terdapat patch tool. Nah, patch tool di sini berfungsi untuk menyamarkan atau menghilangkan noda-noda di gambar dengan cara menyeleksi area kemudian menyeretnya ke bagian gambar yang bersih. Nah, di sini kita akan mencoba menyamarkan atau menghilangkan gambar orang yang sedang berenang. Kita aktifkan patch toolnya. Nah, kita seleksi objek yang akan kita hilangkan atau kita samarkan seperti ini. Nah, setelah kita seleksi, langsung kita seret ke area yang bersih seperti ini. Maka secara otomatis gambar yang akan kita hilangkan tadi menghilang dan atau tersamarkan. Untuk selanjutnya pada brush and patch tool di sini juga terdapat content aware move tool. Nah, content aware move tool berfungsi untuk memindahkan objek ke bagian lain dan otomatis akan menyesuaikan daerah tersebut dengan objek di sekitarnya. Nah, oke, di sini kita akan mencoba menggunakan content aware move tool. Kita akan mencoba menyamarkan atau menghilangkan awan yang di sini. Nah, yang seperti yang di sini kita akan samarkan dengan memilih objek bagian yang kita pilih seperti ini. Lalu kita tarik pada awan yang akan kita hilangkan seperti ini. Nah, maka otomatis awan yang kita akan samarkan atau akan kita hilangkan otomatis menghilang. Oke, untuk selanjutnya setelah content aware move tool terdapat red eye tool. Nah, red eye tool di sini berfungsi untuk menghapus warna merah pada mata. Oke, next untuk tool selanjutnya di sini terdapat brush and pencil tool. Nah, pada brush and pencil tool di sini terdapat brush tool, ada pencil tool, ada color replacement tool, dan ada mixer brush tool. Nah, untuk brush tool berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek sapuan kuas. Kita coba aktifkan brush toolnya, kita atur size dan hardness-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, lalu kita berikan warna efek sapuan kuas ini pada gambar yang kita butuhkan. Yang selanjutnya di sini ada pencil tool. Nah, pencil tool berfungsi untuk mewarnai gambar dengan efek goresan pensil. Nah, kita coba aktifkan pen toolnya. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada color replacement tool. Di sini berfungsi untuk mengganti warna gambar. Nah, setelah color replacement tool di sini juga terdapat mixer brush tool. Nah, mixer brush tool berfungsi untuk mencampur warna dalam sikat struk tunggal. Nah, untuk tool selanjutnya di sini terdapat stem tool. Nah, stem tool terdiri dari clone stem tool dan pattern stem tool. Nah, untuk clone stem tool berfungsi untuk menyalin pola gambar yang sudah dipilih dan kemudian menimpanya ke gambar lain.
Nah, kita coba aktifkan clone stem tool. Kita coba akan menyalin gambar batu yang berada di laut ini. Kita tekan ALT untuk menyalin, lalu kita drag, simpan, lalu kita klik kiri. Nah, maka otomatis gambar yang kita salin akan menimpa ke gambar lain. Untuk selanjutnya pada stem tool di sini terdapat pattern stem tool. Nah, untuk pattern stem tool berfungsi untuk memberi tekstur pada gambar. Nah, oke, kita pilih tekstur apa yang kita akan gunakan. Misalkan saya di sini akan menggunakan tekstur bubbles. Maka otomatis di sini terdapat tekstur bubble. Di sini terdapat history brush tool. Untuk history brush tool terdiri dari history brush tool dan art history brush tool. Nah, untuk history brush tool berfungsi untuk menampilkan semua rekaman perintah brush tool. Nah, kita akan mencoba mengaktifkan history brush tool. Kita usap pada gambar yang sudah kita perintah tadi. Nah, maka otomatis hasilnya kembali pada gambar awal, yaitu gambar yang layar satu ini. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat art history brush tool. Nah, art history brush tool ini berfungsi untuk menampilkan semua rekaman perintah brush tool yang diberi style art. Untuk selanjutnya di sini terdapat eraser tool. Nah, oke, di sini terdapat eraser tool. Nah, eraser tool di sini berfungsi untuk menghapus layer objek. Nah, di sini kita akan menghapus objek batu dengan menggunakan eraser tool. Nah, untuk selanjutnya setelah eraser tool ada background eraser tool. Nah, untuk background eraser tool berfungsi untuk menghapus background menjadi transparan. Nah, kita coba aktifkan layar backgroundnya seperti ini. Nah, kita akan hapus. Background ini, background merah menjadi transparan. Nah, kita hilangkan dulu objeknya. Nah, maka otomatis backgroundnya berubah menjadi transparan. Nah, selanjutnya di sini ada magic eraser tool yang berfungsi untuk menghapus warna dominan yang telah kita pilih. Nah, seperti ini. Kita memilih warna kuning. Nah, maka otomatis akan terhapus. Nah, untuk selanjutnya di sini ada gradient tool dan fine bucket tool. Nah, gradient tool berfungsi untuk membuat gradiasi warna. Nah, kita di sini akan membuat warna gradiasi dari gradient tool. Nah, kita pilih gradiasi yang kita butuhkan. Misalkan saya memilih gradiasi yang seperti ini. Nah, saya di sini menerapkannya pada background. Backgroundnya di sini warna merah. Nah, kita ubah gradiasinya menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya di sini ada paint bucket tool. Nah, paint bucket tool berfungsi untuk membuat warna sesuai dengan warna foreground. Nah, kita di sini akan mengubah warna foregroundnya terlebih dahulu menjadi warna merah. Nah, setelah itu kita gunakan paint bucket tool untuk memberikan warna pada layer sesuai dengan warna foreground. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini ada blur tool. Nah, blur tool berfungsi untuk mengaburkan atau memberi efek blur pada gambar. Nah, kita akan membuat efek blur pada gambar orang yang sedang berenang ini. Nah, kita tinggal drag seperti ini saja. Nah, otomatis gambar akan mempunyai efek blur.
Nah, di sini ada Sharpen Tool. Nah, Sharpen Tool berfungsi untuk menajamkan gambar. Oke, kita akan tajamkan gambar yang sudah kita blur tadi dengan menggunakan Sharpen Tool. Nah, kita tajamkan awannya. Untuk selanjutnya di sini ada Smooth Get Tool. Nah, Smooth Get Tool ini berfungsi untuk memberikan efek lukisan seperti cat basah pada gambar. Kita aktifkan Smooth Get Tool-nya. Kita coba terapkan pada gambar ini. Oh, jadi seperti ini. Nah, seperti kita memberikan efek lukisan seperti cat basah pada gambar. Next, untuk selanjutnya di sini terdapat Dodge Get Tool. Nah, Dodge Get Tool berfungsi untuk memperterang warna gambar. Nah, kita aktifkan Dodge Get Tool-nya, kita drag saja seperti ini pada gambar yang akan kita terangi. Lalu setelah Dodge Get Tool di sini terdapat Burn Tool. Nah, Burn Tool berfungsi untuk menggelapkan warna gambar. Nah, caranya sama, kita aktifkan terlebih dahulu Burn Tool-nya, lalu kita pilih gambar yang akan kita beri efek warna gelap seperti ini. Nah, maka hasilnya akan menjadi gelap. Oke, lanjut pada Sponge Tool. Nah, Sponge Tool berfungsi untuk menguatkan atau mengurangi warna. Kita aktifkan Sponge Tool-nya, lalu kita pilih warna yang akan kita kuatkan warnanya atau kita kurangi warnanya seperti ini. Oke, lanjut. Di sini terdapat Pen dan Point Tool. Nah, yang pertama di sini ada Pen Tool. Pen Tool berfungsi untuk membuat garis pad atau vektor, nah ataupun marks pada gambar. Nah, kita coba membuat garis melalui Pen Tool. Nah, lanjut. Setelah Pen Tool di sini terdapat Freeform Pen Tool. Nah, Freeform Pen Tool berfungsi untuk membuat garis pad atau vektor ataupun marks dengan bentuk bebas pada gambar. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita pada Add Anchor Point Tool. Nah, Add Anchor Point Tool berfungsi untuk menambahkan titik ancor yang berfungsi untuk mengedit garis pad. Kita tambahkan seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menambahkan titik ancor. Yang selanjutnya di sini ada Delete Anchor Point. Nah, untuk Delete Anchor Point berfungsi untuk menghapus titik ancor pada garis pad. Nah, kita hapus titik ancornya dengan menggunakan Delete Anchor Point Tool. Lanjut, setelah Delete Anchor Point Tool di sini terdapat Convert Point Tool. Nah, Convert Point Tool berfungsi untuk mengubah garis pad dengan cara menggeser titik ancor. Nah, seperti ini. Mengubah garis dengan menggeser titik ancor. Oke, tool selanjutnya di sini ada Horizontal Type Tools. Nah, Horizontal Type Tools berfungsi untuk membuat teks secara horizontal pada gambar. Nah, kita di sini akan membuat teks melalui Horizontal Type Tool. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya di sini ada Vertical Type Tool. Nah, tool ini berfungsi untuk membuat teks secara vertikal pada gambar. Dan untuk selanjutnya di sini ada Horizontal Type Max Tool yang berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara horizontal. Untuk selanjutnya ada Vertical Type Max Tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk teks secara vertikal. Kita akan coba membuat seleksi dengan huruf menggunakan tool Horizontal Type Max Tool.
Nah, di sini kita hilangkan dulu teks Elis Solehanya. Nah, kita akan membuat seleksi teks dengan menggunakan horizontal tipe Max Tool. Nah, di sini sudah terdapat layar warna merah. Kita akan membuat seleksi dengan menggunakan huruf. Kita akan menulis huruf Adobe Photoshop. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk vertical tipe Max Tool juga sama fungsinya, namun untuk vertical tipe Max Tool itu menyeleksi dengan bentuk teks secara vertikal. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat tool Text Selection Tool dan Direct Selection Tool. Nah, untuk Path Selection Tool berfungsi untuk menggeser objek path. Nah, di sini saya sudah membuat objek path yang terbuat dari pen tool dan freeform pen tool. Kita coba akan menggeser objek path ini. Nah, seperti ini dengan cara memilih path selection. Untuk selanjutnya di sini terdapat direct selection tool yang berfungsi untuk menggeser titik ancur untuk melakukan pengubahan pada bentuk path. Nah, kita pilih direct selection toolnya. Lalu kita geser titik ancur sesuai dengan gambar yang kita butuhkan seperti ini. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk tool selanjutnya di sini terdapat Shape Tool. Nah, Shape Tool terdiri dari Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, ada Ellipse Tool, ada Polygon Tool, ada Line Tool, dan ada Custom Shape Tool. Nah, untuk Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi empat. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Nah, dan untuk Rounded Rectangle Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk persegi empat dengan sudut melengkung. Nah, kita coba akan membuat seperti ini. Nah, di sini terdapat perbedaan antara Rectangle Tool dan Rounded Rectangle Tool. Nah, untuk Rectangle Tool sudutnya di sini 90 derajat, dan untuk hasil dari Rounded Rectangle Tool di sini sudutnya melengkung. Oke, untuk selanjutnya di sini ada Ellipse Tool. Ellipse Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran atau ellipse. Nah, seperti ini. Oke, next di sini terdapat Polygon Tool. Nah, untuk Polygon Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk segi banyak. Nah, kita bisa mengubah persegi banyaknya dengan menekan slide. Kita pilih menjadi 10. Nah, maka menjadi segi 10. Oke, lanjut. Di sini terdapat Line Tool. Nah, Line Tool berfungsi untuk membuat objek berbentuk garis. Untuk selanjutnya di sini terdapat Custom Shape Tool. Nah, untuk Custom Shape Tool berfungsi untuk membuat objek dengan berbagai bentuk yang telah disediakan di option bar. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat Hand and Rotate Tool. Untuk Hand Tool berfungsi untuk menggeser bidang kanvas. Kita coba akan menggeser bidang kanvas ini dengan menggunakan tool Hand Tool. Nah, kita geser seperti ini dengan mengklik kiri, lalu kita drag. Nah, setelah Hand Tool di sini ada Rotate View Tool. Nah, Rotate View Tool berfungsi untuk melihat gambar dengan cara memutarnya. Nah, seperti ini jadinya. Oke, lanjut. Setelah Hand and Rotate Tool, kita beralih ke Zoom Tool. Nah,
Untuk zoom tool di sini berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil gambar. Nah, untuk memperbesar kita pilih zoom in dengan simbol tambah, dan untuk memperkecil kita pilih zoom out dengan simbol kurang. Seperti ini. Oke, untuk selanjutnya di sini terdapat set foreground color dan background color. Nah, set foreground dan background color berfungsi untuk mengatur warna foreground dan warna background. Nah, untuk selanjutnya di sini ada edit in quick mask mode. Nah, edit in quick mask mode ini berfungsi untuk menyeleksi dengan cara memisahkannya dengan latar belakang gambar. Nah, seperti ini aja. Dan untuk yang terakhir di sini terdapat screen mode. Nah, screen mode terdiri dari standar screen mode, ada full screen mode with menu bar, dan ada full screen mode. Screen mode di sini berfungsi untuk merubah tampilan jendela dari tampilan standar full screen dengan menu atau full screen. Kita pilih standar screen mode, maka hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita pilih full screen mode with menu bar, nah maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jika kita memilih full screen mode, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.